tadi tidak cukup orang yang punya hubungan dengan korporasi, baik hubungan kerja ataupun hubungan yang lain, dianggap melakukan tindak pidana korupsi yang subjek deliknya itu korporasi. Tetapi ada syarat yang kedua, dia dalam melakukan itu untuk dan atas nama kepentingan korporasi. Jadi seorang direktur sebuah korporasi misalnya melakukan tindak pidana korupsi, ya dia punya hubungan kerja dengan korporasi. Tapi kalau dia melakukan untuk nama pribadi, maka berarti subjek deliknya direktur secara individual. Tetapi kalau dia melakukan untuk dan atas nama kepentingan korporasi, keuntungan yang dia dapat dari korupsi itu diperuntukkan untuk kepentingan korporasi, maka dianggapnya itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ini menurut Perma, dan di sana juga sudah diatur mengenai ketentuan hukum acaranya. Ya, setelah itu baru sekarang KPK sudah menetapkan beberapa korporasi sebagai tersangka. Ini setelah adanya Perma nomor 13 tadi. Ya, tetapi sebenarnya kejaksaan itu pernah menjadikan korporasi sebagai subjek delik dan oleh pengadilan diputus dengan pidana sebelum adanya Perma nomor 13. Oleh karena maka dalam hal ini kejaksaan lebih maju dibanding dengan KPK. Buktinya diterima oleh pengadilan. Ini dalam kasus putusan nomor 812 Pitsus 2010 di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Kemudian dikuatkan oleh putusan nomor 4 pidana khusus 2011 di Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Jadi kasusnya itu terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh PT Giri Jaladiwana, jadi perseroan terbatas, yang turut menikmati keuntungan dari pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Jadi sudah bisa kelihatan, PT Giri Jaladiwana itu mendapatkan untung dari tindak pidana yang dilakukan oleh direktur dan pengurus-pengurus yang lain. Karena bertindak direktur dan pengurus-pengurus yang lain itu punya hubungan dengan PT Giri Jaladiwana dan juga mereka bertindak untuk dan atas nama PT Giri Jaladiwana, buktinya keuntungannya itu dinikmati oleh perseroan terbatas, maka dianggap pelakunya adalah PT Giri Jaladiwana sebagai korporasi. Maka PT Giri Jaladiwana diputus oleh pengadilan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 junto pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena korporasi maka nggak bisa dipidana penjara. Maka pidana pokoknya adalah denda. Denda kenapa bisa 1,3 miliar? Padahal denda maksimal pasal 2 ayat 1 itu hanya 1 miliar. Nah, kalau untuk korporasi, karena tidak bisa diancam dengan pidana penjara, maka denda maksimalnya itu bisa ditambah sepertiganya. Maka pidana pokok yang dijatuhkan kepada PT Giri Jaladiwana itu bisa 1 miliar plus sepertiganya, yaitu 1,3 miliar. Kemudian pidana tambahan yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah penutupan sementara selama 6 bulan. Ini dalam kasus PT Giri Jaladiwana dalam pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan oleh kejaksaan. Jadi bukan oleh KPK. Kalau oleh KPK sampai dengan sekarang belum ada yang menjadikan korporasi sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau tersangka sudah ada beberapa korporasi yang dijadikan sebagai tersangka. Ya, kemudian soal tindak pidana. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan, percobaan, pembantuan, permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi, pidananya sama dengan melakukan tindak pidana korupsi. Percobaan, pasal 53 KUHP, harusnya dikurangi sepertiga. Pembantuan, pasal 5657, harusnya dikurangi sepertiga. Permufakatan jahat untuk tindak pidana pada umumnya itu belum bisa dijatuhi pidana, karena minimal itu percobaan, poching.
Ya, tetapi untuk tindak pidana korupsi khusus diatur di pasal 15, pidananya sama. Jadi dia mau mencoba, baru mencoba saja sampai permulaan pelaksanaan, kok nggak jadi, gagal karena ada faktor eksternal, ancaman pidananya sama. Kalau pasal 2 ayat 1 bisa sampai 20 tahun penjara. Kemudian juga untuk pembantuan, orang yang hanya mempermudah orang melakukan tindak pidana korupsi, itu ancaman pidananya sama. Yaitu kalau pasal 2 ayat 1 bisa sampai 20 tahun. Sama. Orang yang baru bermufakat adalah bersepakat untuk melakukan tindak pidana korupsi, itu diancam dengan pidana sama. Bisa 20 tahun penjara. Nah, ini menyimpangi beberapa ketentuan di dalam KUHP. Pasal 53, pasal 56. Pasal 53 mengatur poching delikten atau delik percobaan. Pasal 56 mengatur mengenai delik pembantuan atau medeplichtiger. Nah, catatan saya, ketentuan yang menyamakan sanksi pidana untuk permufakatan jahat dan percobaan dengan tindak pidana yang selesai itu menimbulkan ketidakadilan. Karena dalam percobaan tindak pidana, perbuatan itu belum selesai. Apalagi akibatnya belum ada sama sekali. Baru mencoba kan belum selesai. Apalagi baru bermufakat. Perbuatannya aja belum ada sama sekali. Kok diancam dengan pidana yang sama, dengan tindak pidana yang selesai? Maka ini bertentangan dengan prinsip keadilan di dalam hukum pidana. Karena keadilan kan proporsionalitas kalau dalam hukum pidana. Semakin serius perbuatannya, ancamannya semakin tinggi. Semakin ringan perbuatannya, ancamannya semakin ringan. Ini orang baru mencoba, belum ada akibatnya. Orang baru bermufakat, belum ada perbuatannya. Sudah diancam dengan pidana yang sama. Ini berarti nggak adil. Kemudian sama juga dengan pembantuan. Orang yang membantu itu kan dia hanya sekunder perannya. Tidak menentukan terjadinya tindak pidana. Sifatnya hanya mempermudah terjadinya tindak pidana. Maka logis kalau KUHP mengurangi pidananya sepertiga. Tapi untuk tindak pidana korupsi disamakan orang membantu dengan pelaku utamanya. Maka ini juga nggak adil. Karena derajat perbuatannya antara pembantu medeplichtiger dengan pleger atau dader dengan pelaku utama itu berbeda. Oleh karenanya maka nggak adil kalau disamakan. Ini catatan secara teoritis untuk melihat bagaimana perumusan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga seakan-akan undang-undang ini dibuat dengan emosional, tidak rasional. Jadi gimana caranya orang biar kapok yang melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga menjadi tidak rasional. Padahal kalau kita mau rasional harus dilihat derajat keseriusan dari tindak pidananya dengan ancaman sanksinya itu mestinya sebanding. Kemudian pidana dan pemidanaan. Perampasan, ini ada pidana tambahan. Kalau pidana pokoknya sama. Pidana mati, kemudian pidana penjara, kemudian pidana denda, ya, kurungan nggak ada, tapi tidak diatur secara khusus. Kemudian kalau pidana tambahannya ada ketentuan khususnya yang berbeda dari KUHP, yaitu perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, kemudian pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, ini untuk mengganti kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kemudian penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun. Pertanyaannya kenapa penutupan perusahaan kok dibatasi paling lama 1 tahun? Karena perusahaan itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak, punya karyawan. Maka kalau ditutup selama-lamanya dikhawatirkan bisa menimbulkan PHK dalam jumlah yang besar sehingga akan menambah pengangguran. Maka penutupan itu hanya sementara waktu paling lama 1 tahun. Setelah itu ya bisa diambil alih oleh negara. Kemudian pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu. Misalnya yang diputus oleh salah satunya anggota Majelis Hakim Pak Artijo terhadap Anas Urbaningrum. Kemudian juga terhadap Lutfi Hasan Ishak, terhadap Joko Susilo, yaitu perampasan hak
politik. Artinya dia sudah dicabut haknya untuk dipilih menjadi pejabat publik. Nah, persoalannya di dalam Undang-Undang Tipikor memang tidak diatur pencabutan itu berapa lama. Maka di dalam putusan pengadilan prakteknya pencabutan itu banyak yang tidak terbatas. Seumur hidup. Dari Anas itu sampai mati dia nggak bisa dipilih menjadi pejabat publik. Karena apa? Hak politiknya itu sudah dicabut. Nah, ini keliru juga kalau tanpa batas. Mestinya kita mengacu kepada KUHP kalau nggak diatur di dalam Undang-Undang Tipikor. Karena KUHP menjelaskan pencabutan hak itu maksimal berapa lama. Ya, kemudian sedikit lagi, satu slide lagi sebelum kita akhiri. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti itu. Jadi kalau sudah dalam waktu yang ditentukan, kemudian 1 bulan, kok tidak membayar? Jadi sekarang diputus, 1 bulan kemudian kok dia tidak membayar uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan, maka jaksa akan menyita harta bendanya kemudian dilelang. Ini tujuannya untuk apa? Untuk aset recovery, menutupi kerugian keuangan negara. Ya tetapi problemnya bagaimana ketika harta bendanya nggak mencukupi? Maka penggantinya adalah pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Jadi paling lama pidana penjara pengganti uang pengganti tadi adalah sama dengan pidana pokok maksimumnya. Ini pidana pokoknya, jadi nggak boleh lebih dari itu. Jadi kalau dia dipidana 5 tahun, maka paling lama untuk mengganti uang pengganti yang tidak dia bayarkan dan dia tidak punya harta benda cukup, ya paling lama juga 5 tahun. Itu maksimal. Itu maksimal. Nah, beda dengan denda. Kalau denda, itu begitu gak dibayarkan, langsung diganti dengan pidana kurungan. Paling lama berapa lama untuk pidana kurungan pengganti? Paling lama hanya 6 bulan. Atau kalau ada pemberatan bisa diperpanjang, bisa diperlama sampai 8 bulan. Hanya 8 bulan itu maksimal. Mau denda berapa miliar pun, itu subsidiarnya, penggantinya kalau tidak dibayarkan, itu hanya 8 bulan. Dan untuk pidana denda itu nggak boleh ada penyitaan. Ketika dia nggak bayar, denda langsung disubsidiarkan. Begitu dia nggak bayar, ya sudah langsung dia dikurung. Tapi kalau uang pengganti nggak, dia nggak bayar, sita dulu. Kalau harta bendanya nggak cukup, penjara. Maka untuk denda pasti dalam putusan pengadilan ada subsidiarnya. Misalnya denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan kurungan. Sama juga dengan uang pengganti. Pidana uang pengganti 3 miliar, subsidiar 3 tahun penjara, misalnya. Ya, subsidiar itu kalau tidak dibayarkan, kemudian penggantinya apa? Jadi kalau denda langsung ke kurungan, kalau uang pengganti penyitaan kemudian ke penjara. Jadi bukan kurungan, kalau uang pengganti penjara. Nah, dari situlah maka pidana tambahan tersebut itu kan bentuknya finansial semua. Sudah mengakomodasi pidana pemiskinan koruptor. Maka nggak perlu ditambah lagi sebenarnya. Hanya mungkin modifikasi rumusannya saja. Kan denda sudah ada, uang pengganti ada, penutupan perusahaan ada, pencabutan hak ada, perampasan barang ada. Itu semuanya finansial. Pencabutan hak ya bisa finansial, bisa tidak juga. Hak menerima gaji misalnya kan bisa sebagai penyelenggara negara. Nah, namun perlu juga dipikirkan dampak dalam perampasan atau penutupan perusahaan tadi. Misalnya ketika perusahaan ditutup, gimana nasib karyawannya? Tadi kan batasnya maksimal 1 tahun. 1 tahun gimana kalau perusahaan ditutup? Nasib karyawannya. Itu juga menimbulkan dilematis terkait dengan pidana penutupan perusahaan.